Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap para peserta upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, khususnya kepada para dewan guru baik dari MI, MTS Al-Hidayah maupun SMA Pesantren, tak ketinggalan kepada anak-anakku MI, MTS, SMA maupun pondok pesantren yang saya banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari yang penuh bersejarah ini kita bersama-sama dapat mengikuti dan melaksanakan upacara dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain mudah-mudahan besok hari kiamat kita diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap peserta upacara yang saya hormati, pada pagi hari ini 17 Agustus tahun 2023 kita dapat melaksanakan upacara dalam rangka memperingati dan mengenang hari bersejarah di mana bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajah yang merdeka pada saat tanggal 17 Agustus 1945. Para segenap peserta upacara, sudah berapa lama bangsa Indonesia kala itu selama negara bukan pemberian dari orang lain, karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan diturunkan oleh keinginan yang luhur, sehingga bangsa Indonesia bisa bebas, bisa merdeka. Setelah bangsa Indonesia berhasil mengibarkan sangsaka merah putih di tiang yang tinggi dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan bebas, apakah cukup di situ, anak-anak sekalian? Tentunya tidak. Kemerdekaan harus diisi, harus kita isi dengan prestasi, harus diisi dengan berbagai macam prestasi, bukan hanya asumsi, bahkan hanya harmonisasi. Harus kita isi dengan karya, bukan dengan seni berboya-boya. Harus kita isi dengan memupuk, merekatkan persatuan ya, dan kesatuan sesama umat, sesama teman, sesama bangsa dan sesama suku. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemerdekaan ini adalah pemberian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita sebagai bangsa Indonesia untuk bersyukur, untuk berjiwa besar, karena negara Indonesia, negara yang sangat kita cintai ini merupakan negara yang sangat kaya raya, penuh dengan hasil bumi yang melimpah ruah. Oleh karenanya pada masa itu banyak negara-negara
negara lain, bangsa lain yang ingin sekali untuk memiliki negara kita Indonesia yang tercinta ini. Konon katanya Indonesia adalah negara yang merupakan negara yang berbumi surga. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena tongkat kayu dilemparkan akan tumbuh subur. Kita lihat sawah membentang yang begitu luas, laut yang kita pandang sepandang mata kita begitu luas. Itulah negara Indonesia yang sangat kita cintai ini. Dan perjuangan kita sebagai penerus perjuangan tentunya harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau toh kita tidak bisa meniru perjuangan para pejuang yang begitu gigih, yang begitu hebatnya, tentunya kita mungkin tidak akan bisa mampu untuk menirunya. Mengapa? Karena kita pada hari ini hanya tinggal menikmati saja. Banyak dari para pejuang dulu yang tidak sempat, tidak bisa merasakan hasil kemerdekaan yang telah diperjuangkan karena sudah gugur di medan pertempuran. Maka dari itu kita sebagai bangsa yang maju ini, kita harus terus berusaha mengukir prestasi kita melalui pendidikan, melalui belajar, melalui berusaha kreativisasi, ya, dengan menorehkan berbagai macam prestasi. Pada saat ini 78 tahun sudah kita peringati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Kita melaju untuk Indonesia maju. Kita siap untuk berperang, ya, bukan seperti pada zaman penjajah dulu. Karena pada zaman penjajah dulu itu perang melawan penjajah. Tapi kalau sekarang bukan. Karena Bung Karno telah mengatakan kalian akan berperang lebih berat daripada saya. Karena saya berperang melawan penjajah, musuhnya jelas. Tapi kalau kalian nanti berperang adalah musuhnya adalah bangsa sendiri. Ini memang betul-betul dirasakan, saudara sekalian. Jadi kita diadu, kita sering dihadapkan pada berbagai macam persoalan, ya, bermacam-macam persoalan. Ada perbedaan, berbagai macam suku, ras, berbagai macam corak ragam yang ada di Indonesia. Bahkan di lingkungan kita sendiri, kita dihadapkan berbagai macam persoalan dengan teman-teman kita sendiri. Perbedaan bukan menjadi alasan untuk kita bertengkar. Perbedaan malah kita jadikan untuk menjadikan diri kita lebih berdewasa. Kita jadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai ilmu, sebagai berbagai macam ilmu yang nanti kita akan mendapatkan dan bisa mengambil hikmahnya. Untuk itu, marilah kita sekali lagi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita dengan teman kita pasti tidak sama. Kita dengan tetangga kita pasti tidak sama. Tetapi ketidaksamaan ini janganlah menjadi alasan untuk kita bertengkar, untuk tidak bersatu. Karena persatuan adalah merupakan senjata yang paling ampuh untuk menegakkan negara Republik Indonesia ini. Akhirnya demikian amal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.